Baik, selamat siang Pak Muhammad. Izinkan saya untuk berbagi berkaitan dengan pembelajaran yang biasa kami lakukan di sekolah. Dan ini salah satu jenisnya. Kami di sekolah biasanya ada yang pakai puisis, botwal, kemudian ada yang pakai model, ada yang pakai H5P dan lain sebagainya. Kebetulan kami punya kepala sekolah adalah orang yang memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih media yang kami bisa. Jadi tidak memaksakan satu media. Sehingga salah satu yang saya gunakan yaitu pakai aplikasi Moodle. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba, buka saja Google Chrome, lalu ketik saja, silakan Bapak Ibu bisa mengikuti alurnya. buka Google Chrome, ketik saja e-learning anak rote, dia akan keluar. E-learning anak rote, dan dia akan keluar. Ini adalah jam mengajar saya. Buka saja game edukasi. Ini untuk mencoba bagi umum, sedangkan siswa kontennya lebih lagi dari sini. Sebelum kita masuk ke sini, kita coba, kita lihat dulu yang mulai dari sumber belajar. Sumber belajar untuk mendukung konten tadi, yang pertama kita punya perpustakaan digital. Seperti ini bukunya. Ini yang berbentuk bahan bacaan. Tapi perpustakaan kami tidak hanya berbentuk buku, juga dalam bentuk video. Jadi anak-anak kalau kadang bosan baca buku, kita kasih juga video. Dari video ini mereka akan diskusi di dalam sesama siswa, pendapat mereka terkait video yang mereka tonton. Jadi ada semacam forum diskusi. Jadi kita sesuaikan dengan zaman. Kemudian bagaimana dengan konten pembelajarannya? Jadi konten pembelajaran seperti ini. Jadi kita bikin topiknya masing-masing, lalu isinya di dalam. Kita awali dengan video, kemudian LKPD-nya. Setelah LKPD berdasarkan konten, lalu baru ulangan hariannya. Ini dalam satu paket. Jadi konsepnya di sini, anak-anak tidak akan bisa mengerjakan LKPD ini kalau belum nonton videonya. Begitupun mereka tidak bisa lanjut kerja LKPD yang ini apabila belum lulus yang ini. Kemudian dari berbagai konten ini, anak-anak diberikan kebebasan. Mereka mau memulai dari konten yang mana, terserah mereka. Mereka mau mulai dari ini, terserah. Mau yang ini, terserah. Jadi tidak kita tuntut mereka harus berurutan. Itu kembali kepada siswa. Karena jangan sampai ada siswa yang sudah paham ini, kita paksa ke sini, akhirnya materinya menjadi membosankan bagi anak. Jadi kita berikan kebebasan kepada anak untuk memilih kontennya. Kemudian berkaitan dengan ujian misalnya, ada beberapa hal yang saya tekankan di sini berkaitan dengan ujian. Karena sekarang zamannya AI, banyak guru tidak mau pusing, suruh AI yang bikin soal, dan itu banyak terjadi. Yang bikin soal AI, yang jawab soal AI. Anak sekolah tidak belajar karena sudah ada AI. Akhirnya soal dibikin AI, soal dijawab AI. Yang pintar AI, anak sekolahnya tidak pintar. Tapi ada celahnya. Terus berkaitan dengan isi soal, kenapa anak-anak cenderung sedikit-sedikit langsung AI? Karena baru lihat soal saja sudah pusing. Soal ini sulit.
sehingga munculkan sesuatu yang ketika anak lihat satu kali di dalam pikirannya itu saya bisa ini, dan itu yang harus dimunculkan, saya pasti bisa ini, dan mereka akan mencoba. Tetapi kalau baru lihat soal saja mereka pusing, pasti larinya ke AI. Sama dengan ini, ketika kita tanya secara logika, pasti anak yang bawa motor ini yang akan sampai dahulu. Ketika kita tanya di anak-anak, siapa pengendara yang akan sampai dahulu ke tempat tujuan? Spontan anak-anak akan menjawab begini. Dia nanti kalau dilihat dari kecepatannya dengan waktu tempuhnya, pasti dia nanti yang paling cepat. Namun di sini kita buat menarik, di depannya ada polisi, pasti dia kena tilang. Nanti dia yang paling belakang, tidak pakai helm. Jadi kita tidak sekedar mengajar materi kita juga kaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Itu baru kaitan dengan isi konten. Kemudian bagaimana dengan penilaian? Oke, ini nilai kalau di bawah KKM otomatis dia akan merah. Yang di bawah KKM pasti dia akan dapat merah. Kalau di atas KKM otomatis dia hijau. Dan sebagian besar nilai anak-anak banyak dapat 100. Ini nilai perolehan mereka. Dan siswa bisa melihat nilai mereka. Dan mereka juga bisa mengajukan untuk remedial. Pak, saya mau remedial konten yang ini. Kalau mereka ajukan, saya terima dan mereka bisa ulang itu materi. Jadi anak-anak diberikan betul-betul kebebasan untuk belajar. Kalau di sini ada indikasi menggunakan AI keluar dari tahap atau kecurangan, langsung nilainya di bawah KKM. Tanpa saya pantau, mereka mungkin di rumah di mana saja ada indikasi menggunakan AI atau apa saja kecurangan, langsung nilainya merah. Sekarang saya pengen Bapak Mama langsung coba yang ini supaya bisa melihat mungkin. Jadi di kami di sini sesama guru saling berbagi. Saya bukan masternya atau yang lebih pintar, saya pun belajar dari teman-teman yang lain. Jadi jangan pernah kita merasa kita yang paling pintar dari yang lain, tapi saya menempatkan diri butuh terhadap orang lain. Jadi mungkin Bapak Mama langsung klik saja start. Waktunya sekian. Kalau setiap jawab salah, nyawanya berkurang 1. Hanya boleh salahnya 6 kali salah, levelnya akan terkunci semuanya. Jadi tidak bisa lanjut, harus mulai ulang dari awal. Jadi kalau mau mencoba klik saja. Ini soal berkaitan dengan kepala sekolah, tinggal dicetak saja yang mana yang benar, tinggal dicek. Ada satu yang salah, tadi nyawanya 6, sekarang sisanya ada 5. Jadi setiap salah nyawanya dikurangi. Sama juga yang kedua, misalnya ini menyusun kata. Kira-kira kata apa yang harus diisi dahulu di sini? Kata-kata yang ada ini ada burung, ada bapak, ada senang, ada ibu. Ya, ibu dahulu. Ibu, habis itu ibu senang. Burung. Ya. Burung itu bapak. Jadi kan Burung kakak. bapak. Eri. Burung. Burungnya siapa? Jadi semua jenis soal yang ada di Worldwide, di puisis, bisa kita masukkan ke sini semua jenisnya. Bisa di online kan seperti ini, bisa di offline kan. Kalau ada sekolah yang di daerah yang sinyalnya susah,
kita bisa pakai ini tanpa harus ada sinyal. Jadi dia bisa offline. Jadi kita bisa menerapkan pembelajaran digital itu tanpa kita punya alasan di sini tidak ada sinyal. Semasa listrik ada, berarti kita bisa pakai. Jadi sisanya Bapak dan Mama bisa coba sendiri. Tadi di konten yang saya bagikan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ya, terima kasih banyak Pak Hermanto.